Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Mari untuk itu kita bersama-sama berdoa untuk mohon perlindungan, mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-taqwa. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-taqwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-taqwil. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ya Allah, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya yang memberikan karunia-Nya, ya. Sesungguhnya kami orang-orang hanya hanya berharap padamu, hanya berharap ridhamu, berharap karuniamu, berharap petunjukmu, berharap, ya, hanya kepada Allah. Hasbunallah wa min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan tentang mukmin yang kuat, ya, atau muslim yang kuat, ya. Bagaimana menurut Islam, ya. Islam mengajarkan kepada kita, kepada hambanya, kepada umatnya untuk selalu memiliki muslim yang kuat. Muslim yang kuat itu dibangun dari jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat atau jiwa mukmin yang kuat sama dengan ksatria, ya, jiwa ksatria. Tidak hanya untuk membela agama ksatrianya tadi, namun untuk memperjuangkan Rasul
Ya, juga untuk menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan ini. Menjadi kesatria merupakan karakter, menjadi karakter yang apa itu, menjadi kesatria yang kuat, menjadi mukmin yang kuat, menjadi muslim yang kuat atau kesatria yang kuat, atau memiliki karakter yang kesatria, yang itu merupakan karakter yang luar biasa, merupakan merupakan uh, ya kuat, semangat, adaptif dan terampil. Nah, itu ya. Jadi karakter-karakter kuat itu atau kesatria tadi itu ada singkatannya. Kesatria merupakan singkatan kuat, jiwa yang kuat, S-nya semangat, A-nya adaptif, T-nya terampil, R-nya responsif, I-nya inovatif, dan A-nya amanah. Yang dirangkum, yang disingkat menjadi kesatria. Ya, kalau minimal dalam 3 karakter, yakni kuat, semangat, adaptif. Kuat, kuat secara fisiknya, ya, kuat secara ingatannya, kuat secara jiwa raganya, kuat secara uh, pendiriannya, ya, dan semangat, semangat, semangat. Adaptif itu mau beradaptasi, bisa beradaptasi, bisa mengikuti perkembangan kondisi yang ada, bisa mengikuti perkembangan zaman. Maka karakter yang pertama tadi karakter kuat. Mukmin yang kuat ini sangat dibutuhkan, sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintai oleh Rasulnya. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik daripada lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya adalah ada kebaikan. Kuat, ya, mukmin yang kuat karena dicintai dan disayangi Allah, maka itu ada kebaikan. Itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Artinya kecintaan Allah kepada makhluknya itu berbeda-beda, tentunya tergantung kepada kadarnya. Kalau semakin kuat, maka mukmin itu semakin kuat fisiknya, kuat ingatannya, kuat jiwa raganya, itu Allah makin, atau kuat imannya, itu Allah makin cinta kepada mukmin tersebut. Namun kalau semakin lemah juga kadar kecintaan itu juga semakin lemah juga. Jadi kita tentu ingin menjadi mukmin yang kuat, ya kan? Kita harus menyiapkan diri kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, ya, kuat jiwanya, badannya, raganya, kuat sisi batinnya maupun lahirnya. Maka jasmani rohani itu harus kuat, kuat secara fisiknya maupun secara psikologisnya, kuat dari iman maupun imunnya, iman dan uh, imunnya atau gizinya, kan gitu ya. Kuat berpikir dan hatinya, itu zikirnya. Kuat dari ilmu dan amalnya. Kekuatan dari hati maupun hartanya. Itu ya. Maka di sini, di Polindo maupun Setiap Pemuda harus ditanamkan terus seperti itu. Atau teman-teman sekalian yang pengen imannya kuat, jiwanya kuat, muslim yang kuat, ini tadi. Fisiknya, psikisnya, imannya, imunnya, fikirnya, zikirnya, ya, hatinya dan hartanya, ya harus. Ya. Selanjutnya karakter yang berikutnya yaitu, kalau yang pertama tadi kuat, fisik, psikis, iman, imun, pikir, zikir, ya, hati dan hartanya. Berikutnya harus memiliki juga semangat. Semangatnya juga harus kuat, harus dibangun. Ya. Hadis riwayat Muslim menyatakan, sabda Rasulullah, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah. Jadi maka kita dimotivasi sama Rasulullah, semangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Dan janganlah engkau lemah, janganlah engkau malas, janganlah engkau banyak alasan.
Janganlah engkau menunda-nunda dan seterusnya. Maka kekuatan tidak ada gunanya jika makanya kekuatan badan, kekuatan fisik, kekuatan apapun yang kita miliki tidak ada gunanya kalau tanpa ada ghirah atau semangat yang kita bangun dalam diri kita. Yang harus ada tapi tidak kita gunakan dalam kebaikan juga tidak ada gunanya. Maka kekuatan fisik kita tadi harus digunakan untuk kebaikan sehingga menjadi manfaat. Ya, orang yang sakit karena dengan semangat, orang yang semangat itu orang yang sakit menjadi cepat sembuh, ya. Orang yang terpuruk menjadi bangkit, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang tidak memiliki, yang tidak berdaya menjadi berdaya, orang yang miskin jadi kaya gara-gara dengan semangat. Maka dari itu kita harus selalu membangkitkan diri kita untuk selalu memotivasi diri kita untuk selalu berprestasi, ya, berprestasi atau memberikan yang terbaik. Bagaimana kita selalu lebih baik lagi, kita selalu memotivasi diri kita untuk selalu semangat. Ya, kita lihat, kita amati orang-orang yang mungkin berkecukupan, ya, mereka berkecukupan tapi tidak bersemangat, mereka kalah dengan orang yang miskin, orang yang kehidupannya biasa-biasa saja atau berkekurangan, tapi mereka semangat, akhirnya mereka bisa sukses. Ya, atau golongan miskin, golongan yang tidak memiliki apapun, tapi mereka memiliki semangat, akhirnya mereka berhasil menjadi orang yang sukses. Itulah. Karena inilah. Jadi walaupun mereka kaya raya, tapi mereka tidak semangat, akhirnya mereka tidak bisa mencapai cita-citanya. Ini ya, maka dengan semangat, kadang-kadang dalam kondisi kemiskinan tadi, makanya menjadikan mereka termotivasi, mau bekerja keras, akhirnya mampu mengalahkan orang-orang yang memiliki kecukupan. Ya, itu teman-teman sekalian. Maka yang terpenting itu sebenarnya semangat, ya, semangat, insya Allah. Selanjutnya, berikutnya yaitu adaptif, karakter adaptif. Adaptif itu apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim juga, ya. Jadi kita itu disuruh sama Allah itu adaptif. Dari zaman dulu, sekarang sudah ramai adaptif, era-era 4.0, 5.0 ini salah satu cara bagaimana kita mampu menghadapi kondisi ini, salah satunya ya harus adaptif. Tapi ternyata Rasulullah sudah menyampaikan ini. Ya, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan ya itu tidak boleh ya. Akan tetapi hendaklah engkau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap yang telah Dia kehendaki pasti terjadi karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan. Jadi perkataan-perkataan, pikiran-pikiran seandainya kemarin begini, seandainya begini, itu tidak boleh. Karena itu bisa membuka pintu setan masuk ke dalam diri kita. Maka apapun yang telah terjadi hari ini, maka disyukuri. Dan kita selalu beradaptasi. Kita bersyukur, beradaptasi, kita mengikuti role model yang ada, kita mengikuti peraturan yang ada, kita ikuti kondisi yang ada, ya sudah, kita tidak perlu seandainya apalagi menyalahkan itu ya hadis Muslim. Maka hadis tersebut tentunya kita membuat seorang mukmin tidak memikirkan masa lalu yang berkepanjangan, namun masa lalu tadi hanya sebagai evaluasi saja, namun mereka harus fokus kepada memikirkan masa depan atau masa yang akan datang. Orang mukmin harus percaya bahwa masa lalu itu menjadi takdir Allah dan tentunya tidak bisa kita ganti lagi karena kita tidak mungkin bisa kembali lagi ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan yaitu kita memperbaiki diri untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik lah. Lagi fokus kita yaitu masa depan. Maka sikap adaptif yaitu membuat orang mukmin lebih mudah. Dengan kita tidak terlalu memikirkan masa lalu, kita bisa mudah bergerak, melakukan perencanaan-perencanaan, dan melakukan langkah-langkah ke depan. Mestinya begitu. Kita mau buat perencanaan itu saya cepat. Ini karena apa? Tidak terlalu memikirkan masa lalu. Tentunya dengan apa? Berikutnya yaitu membangun kesadaran diri, membangun evaluasi diri maka untuk menetapkan batasan-batasan, untuk menetapkan mengevaluasi
apakah selama ini kita sudah lakukan yang terbaik atau belum. Maka kan kita melakukan muhasabah, mengevaluasi diri kita atas apa yang telah kita lakukan hari ini. Karena apapun yang terjadi itu semuanya memang atas kesalahan diri kita sendiri atau buah dari apa yang kita lakukan, ya. Kalaupun tidak, berarti itu memang sudah akan menjadi ketetapan Allah. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, ya, apabila jadi yang dibangun itu ini iman, ini tentang iman, ya, dan misalnya, nah, apabila iman, ya, apabila iman telah menyatu dalam jiwa, hanya Allah yang berkuasa. Kita yakin segala sesuatu yang terwujud apapun yang tidak terwujud itu hanya makhluk belaka, atau segala sesuatu yang terwujud itu hanya makhluk belaka. Semuanya itu ciptaan Allah. Maka keyakinan yang kuat, yang tumbuh berkembang dalam diri, yang terus subur laksana mata air, yang terus, ya, hati kita itu ada Allah di sini, maka terus tumbuh, tidak pernah kering sumbernya, terus sumber, ya, terus laksana sumber yang terus tumbuh, yang memberikan dorongan kepada kita, kepada pemiliknya, kepada seluruh anggota tubuh ini. Akhirnya kita menjadi semangat, semangat mengabdi, semangat beribadah yang terus-menerus akan mampu memikul, mampu mengemban tanggung jawab, dan mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan dan bahaya yang dihadapinya. Dengan pengabdian itu, maka kita akan mengenal apa itu? Kita akan menjadi manusia yang kuat, dan kita tidak mengenal lelah, ya. Kita akan semangat, selalu semangat. Akhirnya kita mampu menemui bahkan sampai azal kita. Kita tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa cemas. Kita selalu istiqomah. Kita selalu istiqomah. Itu apa tadi? Karena ada iman yang tertanam dalam diri kita. Orang mukmin adalah sosok manusia yang memiliki prinsip hidup. Makanya tadi, prinsip hidupnya apa? Iman yang selalu dipegang erat-erat. Ia bekerja sama dengan siapapun dalam kebaikan dan ketakwaan. Jika lingkungannya sosialnya mengajak kepada kemungkaran, ia tidak mau mengikutinya. Ia mengambil jalan sendiri. Ya, ia mengambil jalan sendiri. Di tengah dunia yang mementingkan egoisme, mementingkan kepentingan diri sendiri, mementingkan kepentingan sesaat, yang sedikit dari kita temukan orang-orang mukmin yang betul-betul menjaga diri, menjaga prinsip diri, menjaga harga diri. Sebaliknya justru kita banyak temukan kumpulan orang-orang mukmin yang memiliki, ya, sedih sekali, yang memiliki itu tadi, ya, hanya mementingkan kepentingan sesaat. Maka kita harus memiliki harga diri tadi, teman-teman sekalian. Maka kita disarankan untuk, memang berat kita menjadi seorang mukmin itu, ya, berat sekali, ya. Namun Allah ingatkan kepada kita agar kita untuk kuat tadi, ya, kita harus memiliki iman atau prinsip hidup. Rasulullah SAW sering menasihati kita agar kita menjadi orang yang memiliki prinsip hidup atau pendirian yang teguh pada agama ini. Orang mukmin yang sejati mempunyai harga diri, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, apalagi yang terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Mukmin yang memiliki harga diri, ia juga malu membuka aib saudaranya, ya. Jika tahu kekurangan saudaranya, ia malu mempertontonkan di hadapan orang banyak, ya. Itu, teman-teman sekalian. Seorang mukmin yang memiliki harga diri, ia pasti berani menegakkan kebenaran walaupun rasanya pahit. Ia rela mendapat cacian, hinaan, atau stigma atau penilaian-penilaian yang buruk, ya. Karena itu ia tak memburu, ya, tidak memburu urusan yang jangka pendek, kenikmatan sesaat, ya. Orang mukmin yang teguh pendiriannya, yang imannya kuat, bagaikan batu karang di tengah lautan, yang tegar dari amukan badai, hempasan gelombang, serta pasang surutnya lautan, pasang surut lautan. Itu, ya. Maka kekuatan jiwa, kekuatan mukmin, jiwa seorang mukmin terletak pada kuat dan tidaknya keyakinan yang dipegangnya. Jika akidahnya teguh, kuat, maka kuat pula jiwanya. Tetapi jika akidahnya, imannya lemah, maka lemah pula jiwanya. Ia tinggi karena menghubungkan dirinya dengan yang maha agung, yang maha tinggi. Ya, ia tinggi, ia hebat karena dia menghubungkan yang maha agung, yang maha tinggi. Rasulullah SAW memberikan keputusan terhadap sebuah kasus kepada orang, dan ketika kedua orang tadi, ini salah satu contoh, teman-teman sekalian, dan keputusan tersebut ternyata tidak menguntungkan kepada orang mukmin tadi,
atau mereka kalah, maka jawaban orang mukmin yang kalah tadi, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupkan daku dan dialah sebaik-baik tempat berlindung. Itulah bagi orang mukmin sehingga seandainya apa yang kita harapkan tidak sesuai, maka kita hanya pasrahkan kepada Allah. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita tempat hanya Allah tempat kami berlindung dan Allah yang mencukupkan. Maka orang mukmin adalah sosok manusia yang memiliki prinsip hidup, ya, iman, keyakinan yang tinggi. Prinsip hidup ya iman, yakin, yang memiliki harga diri. Ia bekerja sama dengan siapapun, ia bisa bekerja sama dengan siapapun dalam kebaikan dan ketakwaan. Namun jika lingkungan sosialnya mengajak kepada kemungkaran, ia akan mengambil jarak, bahkan akan keluar dari lingkungan itu. Bukan sebaliknya, justru ikut arus. Seorang mukmin sejati, dia akan tetap istiqomah, amanah, meski seluruh lingkungannya tercemar, ya. Itu teman-teman sekalian. Maka Rasulullah SAW melarang kita Muslim tak memiliki pendirian. Rasulullah SAW bersabda, saya ikut bersama-sama orang-orang. Kalau orang-orang berbuat baik, saya juga ikut berbuat baik. Dan kalau orang-orang berbuat jahat, saya pun berbuat jahat. Tidak demikian, ya. Akan tetapi teguhkanlah, itu kata Rasulullah, pendirianmu. Apabila orang-orang berbuat kebajikan, hendaklah engkau juga berbuat kebajikan. Dan kalau mereka melakukan kejahatan, hendaklah engkau menjauh perbuatan tersebut. Hadis riwayat, kalau tadi Tirmidzi, kalau tadi Muslim, sekarang Tirmidzi. Jadi ada aduan juga, ya teman-teman sekalian. Karena itu agar hidup kita senantiasa dinaungi cahaya Allah, ya, maka kita harus memiliki jiwa yang kuat, pendirian yang teguh. Maka apa? Iman adalah sumber dari energi, senantiasa kita memberikan kekuatan. Iman insya Allah yang tidak ada habis-habisnya, yang selalu kita tanam dalam diri kita, yang selalu bergelora, yang mengalirkan inspirasi kepada pikiran, jiwa, raga, ke seluruh anggota tubuh kita, ya, sehingga kita ya yakin akan ilmu dan keutuhan, dan kita memiliki keyakinan iman yang sebenarnya, ya. Itu teman-teman sekalian, ya. Oke teman-teman sekalian, dan terakhir tadi yaitu kita harus selalu istiqomah. Istiqomah yaitu apa? Apabila kita hanya takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah dan mencintainya, menjadikannya tujuan tumpuan harapannya, dan berdoa tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu artinya istiqomah seperti itu. Dan bagi orang-orang yang istiqomah, maka Allah akan mencurahkan mereka kecukupan rezeki yang berlimpah ruah. Ini sesuai Quran Al-Jin ayat 16. Dan sekiranya mereka tetap menjalan lurus dan jalan itu agama, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka kecukupan yang berlimpah ruah. Teman-teman, demikian. Mudah-mudahan kita bisa melakukan semua. Semoga kita bisa menjadi mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat jiwa raganya, memiliki prinsip hidup, harga diri dalam kebenaran, selalu membangun kesadaran diri, evaluasi diri, selalu istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan selalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, orang-orang yang telah kita temui ini, ya, siapapun umat muslim dimanapun berada, ya, yang berbuat baik maupun berbuat zalim kepada kita, kita doakan semoga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut.
waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddaa'u anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun 'ain ka amsali lu'lu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama fa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim manbud wa dhillim mamdud wa ma'in masfub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman fa inna lamab'usun awa aba'unal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkarun inna lamughramun bal nahnu mahmumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal munzina am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un
Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Fala uqsimu biwaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim ma'nun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukatsibin nadallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal adzim. Shadaqallahul adzim.